Baiklah, kembali dengan saya, Rifki Ananta Fahreza. Selagi host kali ini, kami akan meliputi berita terkini tentang demo yang dilaksanakan pada bulan Agustus kemarin. Berikut narasi menyeluruh mengenai isu demonstrasi pada bulan lalu di Indonesia. Latar belakang dan pemicu utama. Demonstrasi besar bermula pada 25 Agustus 2025 di Jakarta sebagai protes terhadap usulan tunjangan perumahan baru sebesar 50 juta per bulan bagi anggota DPR. Sekitar 10 kali lipat upah minimum Jakarta ditambah tunjangan makan, transportasi, dan gaji pokok yang memicu kemarahan publik. Usulan ini muncul di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kenaikan biaya hidup, pemutusan hubungan kerja, dan kenaikan pajak properti. Situasi semakin memanas saat Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring, tewas setelah tertabrak kendaraan lapis baja polisi saat demo di Jakarta. Ini menyulut kemarahan publik dan memperluas skala demonstrasi. Eskalasi nasional dan kerusuhan. Demonstrasi meluas ke banyak kota seperti Bandung, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, dan lainnya dengan kerusuhan eskalatif yaitu pembakaran gedung pemerintahan, perusakan fasilitas publik, penjarahan, dan bentrokan keras antara massa dan aparat keamanan. Data korban menunjukkan jumlah yang signifikan. Korban jiwa minimal terlihat dari ini 7 hingga 11 orang meninggal di berbagai wilayah. Ribuan ditangkap, termasuk lebih dari 1.240 di Jakarta. Total kerugian material dilaporkan hingga 1,2 triliun di daerah Jakarta. Respon pemerintah dan upaya perdamaian. Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan untuk mengumumkan pemangkasan tunjangan anggota DPR dan menghentikan perjalanan dinas luar negeri mereka. Memerintahkan penyelidikan cepat terhadap petugas yang terlibat dalam kecelakaan Afan Kurniawan. Kanselir memperingatkan bahwa demo yang berubah menjadi tindakan kriminal atau berisiko pengkhianatan akan ditindak tegas. Sikap masyarakat dan intervensi publik. Mari kita lihat seperti banyaknya gerakan protes lebih beragam melibatkan mahasiswa, buruh, pengemudi, ojol, dan kelompok masyarakat yang menyuarakan ketidakadilan ekonomi dan korupsi. Gerakan ini bahkan memunculkan gerakan tuntutan 17+8 Demands yang merangkum 25 tuntunan dari publik dari tokoh masyarakat seperti Jerome Pauline, Andovida Lopez, dan lainnya. Ringkasan kronologi singkat tanggal peristiwa utama 25 Agustus. Demo besar pertama, tuntutan pembubaran DPR dan tolakan kenaikan tunjangan berujung kerusuhan. 28 Agustus, aksi memuncak dengan bentrokan di DPR hingga pembakaran gedung pemerintahan dan gangguan transportasi umum. Tanggal 29 sampai 31 Agustus, kerusuhan menyebar ke kota lain. Keluarga pejabat diserang, kerugian signifikan dilaporkan. Awal September, pemerintah berupaya meredam aksi menurun. Muncul tuntutan 17+8. Masyarakat dan LLSM mendesak investigasi hak asasi manusia. Dari ini mari kita lihat kesimpulan. Demonstrasi yang terjadi di Indonesia pada bulan lalu, Agustus dan awal September 2025, mencerminkan protes masif terhadap ketidakadilan, tunjangan elit, dan situasi ekonomi yang memburuk. Korban jiwa dan material pun tak sedikit respon pemerintahan berupa pembatalan fasilitas DPR dan janji investigasi belum cukup menyetop kerusuhan. Gerakan masyarakat kini telah berubah menjadi gerakan sosial politik lebih terstruktur
dengan tuntutan lebih luas dan dukungan tokoh publik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berita terkini. Salam dan sampai jumpa.